Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf baru-baru ini menegaskan pentingnya Indonesia membuka komunikasi dengan Israel. Pernyataan ini dilontarkannya di tengah peristiwa kekerasan terhadap warga Palestina di Yerusalem minggu lalu. Usulan membuka hubungan Indonesia dengan Israel bukanlah isu baru. Setiap kali situasi di Palestina memanas, perbincangan tentang isu ini muncul lagi. Pada episode kali ini, saya akan mendiskusikan pandangan Kiai Yahya Stakuf dan kaum Nahdiyin atau NU dalam melihat isu ini. Saya juga akan menyoroti persepsi publik tentang konflik Israel-Palestina dan apa yang seharusnya kita lakukan. Ikuti terus uraian saya. It's not China's maritime. Another source of tension between Germany the US and and India China will be is sending the warships. The war in Ukraine is entering a new Protests phase. have turned violent in dozens of countries. Usulan Kiai Yahya Stakuf bukanlah yang pertama dan bukan satu-satunya di Indonesia. Sebelumnya, tokoh yang paling vokal menyerukan pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel tentu saja adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sejak lama, Gus Dur cukup konsisten menyerukan pandangannya bahwa sudah saatnya Indonesia membuka hubungan dengan Israel. Bukan hanya bagus untuk Palestina, tapi juga baik untuk kepentingan nasional kita. Argumen Gus Dur sederhana. Kalau kita mau mendamaikan dua orang yang sedang bertikai, kita harus punya akses ke kedua belah pihak. Kita harus bicara dengan Palestina dan juga dengan Israel. Penyelesaian damai tidak mungkin bisa dicapai jika kita tidak memiliki akses komunikasi ke salah satu dari dua pihak yang sedang berseteru. Sayangnya, pandangan Gus Dur ditolak banyak orang, termasuk pemerintah Indonesia yang selalu bersikap antipati terhadap Israel. Alasannya bermacam-macam, salah satunya karena Israel dianggap bangsa penjajah dan konstitusi kita melarang Indonesia berhubungan dengan penjajah. Alasan lainnya, solidaritas sesama negara Muslim, khususnya negara-negara Arab. Saya menganggap bahwa alasan pertama sangat absurd, karena konflik Israel-Palestina sebetulnya lebih tepat disebut sebagai sengketa tanah ketimbang penjajahan. Palestina sudah merdeka dan kemerdekaannya diakui oleh lebih dari 130 negara, termasuk Indonesia. Palestina juga memiliki pemerintahan sendiri, konstitusi sendiri, parlemen, dan wilayah yang mereka tempati. Bahwa ada sebagian tanah yang diduduki Israel, itu adalah bagian dari sengketa, akibat beberapa kali perang dan proses perundingan. Menganggap Israel seperti Belanda atau Inggris atau Prancis yang pernah menjajah negara-negara di Asia dan Afrika dulu, bukan hanya tidak tepat, tapi juga sebuah pembodohan. Alasan kedua, yakni solidaritas dunia Islam, menurut saya lebih absurd lagi. Karena sebagian negara Arab sudah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Selain Mesir dan Yordania, ada Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Maroko. Sudan dan Arab Saudi bakal segera menyusul. Jangan lupa, sebagian negara Muslim di luar Arab punya hubungan diplomatik dengan Israel. Selain Turki, ada 5 negara Muslim di Asia Tengah plus Azerbaijan yang sudah menjalin hubungan dengan Israel. Satu-satunya alasan mengapa Indonesia menolak Israel agaknya adalah karena sentimen agama. Alasan ini tentu tak pernah dikatakan. Mungkin malu atau sungkan. Sebagian besar rakyat Indonesia enggan berhubungan dengan Israel karena agama mereka melarangnya. Para ustadz dan penceramah sangat rajin mengutip ayat-ayat suci tentang kebencian terhadap orang Yahudi. Jangan heran jika persepsi publik tentang Yahudi atau Israel di Indonesia sangat buruk.
Mari kita lihat hasil survei SMRC tentang sikap publik terhadap konflik Israel-Palestina. Survei yang dirilis pada bulan Mei tahun lalu itu menunjukkan sebagian besar atau sekitar 71% responden menganggap Israel bersalah. Hanya 3% yang menganggap Palestina lah yang bersalah. Yang menarik, ketika ditanya apakah konflik Israel-Palestina merupakan konflik agama, sekitar 65% orang menjawab setuju bahwa konflik itu adalah konflik agama. Hanya 14% orang yang menganggapnya bukan konflik agama. Warga Indonesia tentu sangat beragam, baik secara agama, etnis, ekonomi, maupun pilihan politik. Survei SMRC berhasil mengidentifikasi tidak semua orang Islam di Indonesia menolak keberadaan negara Israel. Sebagian mereka menerimanya dan menyetujui solusi dua negara yang dulu diusulkan PBB, yakni satu negara untuk Israel dan satu negara untuk Palestina. Yang menarik, di antara partai-partai politik di Indonesia, pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB adalah warga yang paling antusias dalam mendukung solusi itu. Sekitar 58% atau mayoritas pemilih PKB setuju dengan solusi dua negara. Kita tahu semua bahwa sebagian besar pemilih PKB adalah kaum Nahdliyin atau orang-orang NU. Mungkin karena pengaruh Gus Dur atau juga karena pengaruh para kiai seperti Kiai Yahya Stakuf, warga NU cukup positif dalam memandang Israel. Lalu partai apa yang paling anti terhadap Israel? Saya kira jawabannya jelas, apalagi kalau bukan P3 dan PKS. Sebagian besar pemilih dua partai Islam ini enggan mengakui keberadaan Israel. Hanya 17% pemilih P3 dan 19% pemilih PKS yang mau mengakui negara Israel bersanding dengan Palestina. Data-data ini penting sebagai rujukan bagi pemerintah Indonesia untuk menjajaki hubungan diplomatik dengan Israel. Apa yang diusulkan Kiai Stakuf sangat masuk akal. Membuka komunikasi dengan Israel tak hanya baik sebagai ikhtiar membantu Palestina, tapi juga bagus untuk kepentingan nasional kita. Berhubungan dengan suatu negara bukan berarti meniadakan negara lain. Indonesia bisa punya hubungan dengan Rusia, tapi pada saat yang sama berteman baik dengan Ukraina. Mesir, Yordania, Bahrain, Uni Emirat Arab, Maroko, Turki, dan beberapa negara Muslim lain tak pernah meninggalkan Palestina, meski mereka memiliki hubungan baik dengan Israel. Jangan berharap kita bisa menolong Palestina jika apa yang kita lakukan dari dulu tak pernah berubah. Itu saja. Kata Einstein, sakit jiwa adalah orang yang melakukan hal sama berulang-ulang, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. It's not China's maritime. Another source of tension between Germany the US and and India China will be is sending the Middle East. warships. The war in Ukraine is entering a new Protests phase. have turned violent in dozens of